Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat sehat, iman, Islam sehingga kita bisa melaksanakan ujian UAS kita saat ini. Selawat serta salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar teman-teman sekalian? Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang apa itu strategi pembelajaran keseimbangan dunia dan akhirat. Ada yang tahu apa arti itu strategi? Apa arti strategi? Ya, strategi itu apa? Cara untuk memudahkan. Strategi dulu atau metode dulu? Strategi dulu, Pak. Oke, jadi strategi itu sebelumnya metode. Setelah kita punya strategi, baru kita menetapkan metode. Oke. Jadi latar belakang. Jadi di era modern membawa kemajuan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Pendidikan seringkali lebih menekankan aspek duniawi. Akibatnya terjadinya ketidakseimbangan antara tujuan dunia dan akhirat. Islam mengajarkan kita pentingnya keseimbangan agar manusia sukses dunia dan akhirat. Jadi itu Islam tidak hanya menuntun kita untuk gaptek ya, harus mengikuti zaman, tapi harus ada keseimbangan antara dunia dan akhirat. Nah, di sini ada landasan Islam tentang keseimbangan. Jadi pada Quran surah Al-Qasas ayat 77, dan carilah kebahagiaan negeri akhirat dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu, dan janganlah kamu melupakan bagianmu di dunia. Jadi keseimbangan dunia akhirat itu sangat penting. Kita harus menjalani dunia dulu, tapi tidak melupakan akhirat. Kita menjalani akhirat, ya kayak gitulah. Yang kedua itu ada Quran surah Al-Jum'ah ayat 10-11. Apabila sholat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah Subhanahu taala. Hadis, sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Jadi hidup harus bermanfaat, tidak boleh tidak bermanfaat. Jadilah manusia yang berguna. Oke, yang ketiga ini ada konsep keseimbangan dunia dan akhirat. Jadi keseimbangan itu tawazun, menyelaraskan kehidupan dunia dan akhirat. Dunia sebagai ladang akhirat, keseimbangan antara jasmani dan rohani, ilmu dan iman, amal dan zikir. Yaitu ada tujuan strategi pembelajaran. Jadi tidak hanya kita mempelajari, kita harus mempunyai strategi pembelajaran, yaitu satu, untuk mencetak generasi berilmu dan berakhlak mulia. Yang kedua itu menyelaraskan ilmu duniawi dengan nilai ukhrawi. Yang ketiga itu membangun karakter Islam dalam setiap aspek kehidupan. Yang keempat, menjadikan pembelajaran sebagai ibadah. Jadi setiap kita ingin melakukan apa saja itu harus bertujuan dengan karena Allah. Strategi pembelajaran Islam. Yang pertama itu integrasi ilmu dan iman. Ada yang tahu itu integrasi? Jadi integrasi itu harus konsisten ya, ilmu dan iman. Kalau semakin tinggi ilmu harus semakin tinggi iman juga, harus seimbang. Yang kedua itu ada pembelajaran berbasis akhlak. Yang ketiga metode aktif Islami (PBL), cooperative learning. Yang keempat ada keteladanan guru dalam perilaku. Maaf ya, ini salah ya, ini bukan strategi ya. Yang kelima itu ada
ada penguatan ibadah dan spiritualisasi di sekolah. Oke, implementasi di sekolah. Yang pertama ada pembiasaan ibadah harian, sholat berjamaah, doa bersama. Yang kedua itu ada kurikulum terintegrasi nilai Islam. Yang ketiga program monitoring dan kajian keislaman. Yang keempat pembelajaran kontekstual yang bernilai ibadah. Yang kelima kegiatan ekstrakurikuler Islam. Adapun tantangan dan solusi. Tantangannya adalah semakin maju teknologi, semakin mudah akhlak seseorang karena terbawa arus oleh informasi bebas. Yang kedua itu ada solusinya, yaitu pendekatan karakter Islami, penguatan nilai iman dan takwa, peran aktif guru PAI dan orang tua, lingkungan sekolah bernuansa Islami. Jadi pada kesimpulan materi yang saya sampaikan itu, yang pertama itu ada Islam menuntut keseimbangan dunia dan akhirat. Tidak hanya dunia dan akhirat, tidak hanya kita mengejar dunia, akhirat pun kita harus juga tidak melupakan akhirat. Yang kedua itu pendidikan berperan penting membentuk generasi seimbang. Kenapa pendidikan berperan penting membentuk generasi seimbang? Ada yang tahu? Tidak dengan zaman Pak. Oke, bagus. Siapa namanya? Fahri Pak. Fahri. Tepuk tangan dulu untuk Fahri. Yang ketiga itu ada strategi pembelajaran Islam menjadi solusi mencetak insan berilmu dan beriman. Kenapa hanya Islam? Kenapa pendidikan luar nonis itu tidak mencetakkan? Apakah pendidikan nonis itu tidak mencetakkan generasi beriman dan berilmu dan beriman? Oke lah, beriman kita buang. Apakah generasi nonis itu enggak mencetak insan yang berilmu? Coba. Ya kalau Mencetak. Karena di situ strategi pembelajaran Islami. Islam. Enggak, ini saya nanyakan luar daripada Islam. Oh, luar dari Islam. Ya. Pastilah ya. Pasti berilmu. Banyak kok orang non muslim yang sukses karena ilmunya. Ya, tapi mereka tidak beriman. Betul. Yang terakhir ada dunia adalah ladang untuk meraih kebahagiaan akhirat. Contohnya ada yang bisa saya berikan? Nak Rizal? Dunia adalah ladang untuk meraih kebahagiaan akhirat. Ada tahu caranya? Tidak tahu Pak. Oh, contohnya itu seperti sholat, Ya, terus? kita melakukan ibadah haji. Oke. Haji kan bagi yang mampu, tapi kalau bagi yang nggak mampu, Nah, itu mungkin bisa nabung dulu lah Pak. Biar bisa haji. haji. Saya depan apa? Mungkin di rukun Islam itu sudah tertera Pak. Mungkin di akhirnya itu yang untuk ibadah haji dan umroh. Nah itu kan bagi yang mampu. Iya. Nah mungkin di situlah Pak, di rukun Islam itu mungkin itu kita bisa membuat ladang untuk meraih kebahagiaan kita di akhir. Bagus, tepuk tangan dulu. Hebat. Nanti kasih Oke, mungkin sampai di sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Terlebih dan terkurang, Bapak mohon maaf. Bapak tutup dengan mengucapkan, mari kita tutup mengucapkan dengan basmalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kafaratul masjid Pak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.